Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ahli washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam, ihsan, dan iman. Tak lupa salam dan salawat, marilah kita limpah curahkan kita kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa melakukan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kultum yang berjudul Masuk Islam Karena Melihat Fenomena Alam. Pada suatu ketika ada seorang ilmuwan Prancis yang sedang melakukan eksplorasi penyelaman di bawah laut. Lalu tiba-tiba ia menemukan beberapa gumpalan mata air tawar yang lagi segar rasanya. Karena tidak bercampuran dengan air asin di sekelilingnya, seolah-olah ada dinding atau sekat yang membatasi keduanya. Fenomena ganjil itu mendorongnya untuk mencari tahu apa penyebab terpisahnya air tawar dan air asin tersebut di lautan itu. Namun tidak juga menemukan jawabannya. Pada suatu ketika, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ia bertemu dengan seorang profesor muslim, lalu menceritakan semua fenomena ganjil itu kepadanya. Profesor muslim tersebut teringat tentang suatu ayat Al-Quran yang berisi tentang bertemu dua lautan yang sering diidentikan dengan terusan Suez, yaitu surat Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini altaqiyan, bainahuma barzagul la yabghiyan. Shadaqallahu azim. Yang artinya, dialah yang membiarkan dua lautan mengalir, dan di antara keduanya ada dinding yang menghalanginya atau tidak dilampauinya masing-masing. Lalu dibacakan juga surat Al-Furqan ayat 53 seperti yang saya bacakan di awal kultum tadi, yang kurang lebih artinya adalah, dan dialah yang membiarkan dua lautan berdampingan, yang ini tawar lagi segar rasanya dan asin lagi pahit rasanya, dan ia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Terpesonalah ilmuwan tersebut setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, melebihi keagumannya melihat apa yang pernah dilihatnya di bawah lautan yang dalam. Subhanallah. Lalu ia pun berpikir, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyelam ke Laut Merah. Lalu ilmu pengetahuan pada saat itu juga belum begitu pesat. Lalu bagaimana mungkin beliau tahu hal yang demikian? Ini adalah sesuatu hal yang tak terbantahkan, yang menjadi kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran mukjizat Al-Quran. Lalu ilmuwan tersebut berkata bahwa memang Al-Quran adalah sesungguhnya kitab suci firman-firman Allah yang seluruh isi kandungannya mutlak benar. Tak lama setelah itu ilmuwan tersebut masuk Islam. Hal ini juga yang mematahkan anggapan orang-orang kafir bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Itulah sekilas kisah nyata yang berhubungan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa menjadi kagum, dan rasa kekaguman itu menjadi ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya menjadi penyemangat bagi iman dan takwa. Baik, sebelum saya tutup awal kultum ini, saya ingin memberikan kata-kata terlebih dahulu. Dunia adalah tempat beramal, sementara akhirat adalah tempat menuai hasilah. Sementara kehidupan setelah kematian bukanlah tempat beramal lagi, melainkan tempat perhitungan dan pertanggungjawaban. Perjalanan akhirat yang jauh ini tentu saja membutuhkan bekal yang sangat cukup. Dan oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan bekal yang secukup-cukupnya. Dan sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Kepastian dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.